Pada tahun 1968, rombongan Pasompe yang berjumlah lebih kurang 30 orang yang dinakodai oleh Bapak Haji Abdurrahim beserta istri, anak, dan cucu-cucu beliau menghampiri sebuah pulau yang sangat-sangat sepi dan tanpa penghuni. Ya Allah, dari beberapa hari perjalanan tanpa arah, akhirnya saya menemukan sebuah pulau. Dan disinilah saya dan keluarga saya akan memulai kehidupan yang baru. Ya Allah, semoga pulau ini akan menjadi tempat saya dan keluarga saya. Beliau berpendapat bahwa tempat ini sangat-sangat strategis untuk dijadikan sebuah perkampungan. Mengingat diri seberang sana, dari kejauhan sana juga tampak sebuah pulau, itu ada kota kecil yaitu daerah sekitaran Tawau saat ini. Jadi mereka berpikir bahwa inilah tempat yang cocok kita buat perkampungan. Akhirnya mereka masuk ke sebuah sungai dan mendirikan kampung-kampung kecil. Untuk mereka jadikan perkampungan. Nah, inilah sosok beliau yang penuh dengan karismatik, wibawa, penuh dengan tanggung jawab, dan beliau juga sangat-sangat disegani oleh masyarakat di waktu itu. Dan ini adalah putra sulung beliau. Beliau adalah juga seorang anggota DPRD di wilayah Kabupaten Nunukan. Untuk itu sama-sama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Tanggal 27 Oktober 1968. Nah, itu. Jadi kita ikut kepala desanya, kepala kampungnya dulu Nunukan Pak Bakri. Setelah ikut di Nunukan, tepatnya saya dilantik 16 Agustus ya, tahun 73 jadi kepala kampung. Dari semak-semak belukar mereka seringkali menemukan peninggalan kakao, yaitu hasil dari konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Maka dari itu dibuatlah suatu nama, yaitu Sungai Pancang, mengingat mereka pertama kali masuk di tempat itu di sungai, dan pancang adalah patok batas antara sungai dan seberang sana. Nah, mereka akhirnya bercocok tanam, bertani, berkebun, dan membuat suatu ladang sawah. Dan untuk sektor perikanan mereka membuat belek yang sangat-sangat bagus penghasilannya pada waktu itu. Dan seni pencaksilat adalah merupakan suatu tradisi yang sangat-sangat mereka gemari di setiap acara-acara apapun itu. Nah, inilah kondisi Sungai Pancang di tahun 1970. Dan waktu itu mulailah pada berdatangan masyarakat untuk bertempat tinggal di wilayah Sungai Pancang dan sekitarnya. Inilah langkah awal pembangunan Masjid Babur Rahim Sungai Pancang. Bismillahirrahmanirrahim.
inilah kondisi di tahun 2018. Akhirnya Desa Pancang sudah termasuk wilayah sangat-sangat ramai. Ditambah lagi dengan adanya pemekaran kabupaten dari Kabupaten Bolongan menjadi Kabupaten Nunukan, dan lagi Pulau Sepatik menjadi 5 kecamatan. Untuk itu mudah-mudahan Desa Pancang kedepannya lebih bisa maju, sukses, dan seluruh masyarakatnya bisa sejahtera, dan semoga warga Desa Pancang bisa rukun, damai, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan ada kekurangan-kekurangan. Sekali lagi mohon dimaafkan dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan secara singkat sejarah tokoh krismatik Bapak Haji Bedu Rahim. Dan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yahya S.P.D.I. Terima kasih Pak Haji. Semoga di lain waktu kita masih dapat bertemu kembali di acara lain. Amin. Dan untuk pemberlakuan PPKM wilayah Pulau Inilah langkah awal pembangunan Masjid Babur Rahim Sungai Pancang. Bismillahirrahmanirrahim.